Setelah Perang Dunia Kedua, Eropa Timur berada di dalam periode yang penuh gejolak. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin berhasil memanfaatkan kekosongan kekuasaan pasca perang untuk memperluas pengaruhnya ke berbagai negara di kawasan tersebut, termasuk Rumania. Rumania yang sebelumnya bersekutu dengan blok poros di bawah kepemimpinan fasis Raja Mihai I menjadi sasaran kekuasaan Soviet setelah perang usai. Pada tahun 1947 dengan tekanan politik dan militer dari Moskow, monarki dihapuskan dan Rumania resmi menjadi negara komunis. Pemerintah yang dibentuk pun dipimpin oleh tokoh-tokoh yang setia kepada Kremlin. Pengadopsi model pemerintahan totaliter di mana semua aspek kehidupan diatur dan diawasi oleh negara. Di bawah pengaruh Uni Soviet, Rumania dijalankan dengan kendali ketat. George Georgiou Dec, pemimpin komunis pertama setelah transisi ke rezim Soviet, memerintah dengan tangan besi. Semua kebijakan ekonomi dan politik harus sejalan dengan kepentingan Soviet, termasuk kolektivisasi pertanian dan nasionalisasi industri. Kehidupan sehari-hari rakyat Rumania ditandai oleh represi dan propaganda Barat. Media dikontrol dan suara-suara yang melawan pemerintahan dibungkam dengan keras. Bagi rakyat yang hidup di bawah kekuasaan ini, kebebasan adalah konsep yang sangat jauh dari kenyataan. Saat Ceausescu muncul sebagai pemimpin baru setelah kematian Georgiou Dec pada tahun 1965, harapan pun membuncah. Rakyat menganggapnya sebagai pembawa perubahan yang diidam-idamkan, seorang yang bisa memberikan secercah harapan di tengah gelapnya cengkraman komunisme Soviet. Ceausescu dengan gayanya yang karismatik dan pendekatan yang tampak lebih progresif dilihat sebagai pemimpin yang bisa membebaskan Rumania dari dominasi yang sudah berlangsung selama 2 dekade. George Georgiou Dec dikenal sebagai pemimpin yang keras, sangat loyal kepada Moskow, dan tanpa ragu mengeksekusi kebijakan Soviet di tanah Rumania. Pemerintahannya ditandai dengan kolektivisasi yang memaksa, di mana tanah-tanah pertanian diambil alih oleh negara, serta penindasan brutal terhadap lawan politik. Sementara itu, Ceausescu memiliki pendekatan yang berbeda. Di masa awal pemerintahannya, ia berusaha menonjolkan kebijakan yang menunjukkan kemandirian nasional. Ia tidak hanya berbicara tentang pembangunan kekuatan ekonomi dalam negeri, tetapi juga mulai mengadopsi sikap politik yang menentang intervensi langsung Moskow. Disinilah rakyat melihat perbedaan mencolok. Seorang pemimpin yang tidak hanya bicara tetapi berani bertindak. Salah satu momen paling bersejarah dalam karir politik Ceausescu yang mengukuhkan citranya sebagai pahlawan pada tahun 1968 ketika ia menolak ikut serta dalam invasi Uni Soviet dan sekutu-sekutunya ke Cekoslowakia untuk menumpas gerakan reformasi yang dikenal sebagai musim semi Praha. Langkah ini mengejutkan dunia, terutama para pemimpin blok timur lainnya yang nyaris selalu patuh kepada Moskow. Dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Ceausescu mengutuk invasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak kedaulatan negara lain. Tindakannya ini disambut dengan sorak-soraya rakyat Rumania yang melihatnya sebagai pemimpin berani yang menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Ceausescu juga memperkuat citra independen Rumania dengan membuka hubungan diplomatik yang lebih luas ke negara-negara barat. Ia mengunjungi Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, serta menerima pujian dari pemimpin-pemimpin seperti Presiden Richard Nixon. Kunjungan ini bukan hanya diplomasi biasa, mereka menunjukkan bahwa Rumania di bawah Ceausescu mampu bergerak di luar orbit Moskow dan membangun jalur politiknya sendiri. Media internasional pun menggambarkan Ceausescu sebagai pemimpin komunis yang unik, seorang reformis yang mampu menjalankan hubungan dengan Barat sembari menjaga dasar-dasar ideologi komunis.
Pada tahap awal kepemimpinannya, Ceausescu juga memperkenalkan reformasi yang membawa secerca kebebasan di dalam negeri. Ia memungkinkan adanya sedikit lebih kebebasan dalam pers, meski dalam batas tertentu, dan membuka diskusi yang lebih luas tentang kemandirian nasional. Bagi rakyat Rumania, langkah ini terasa seperti hembusan angin segar setelah bertahun-tahun hidup di bawah represi ketat. Harapan akan masa depan yang lebih baik tumbuh subur. Ceausescu dalam bayangan rakyatnya telah menjadi simbol pahlawan terhadap dominasi luar dan representasi dari identitas nasional yang bebas. Di dalam negeri, Ceausescu berupaya membangun basis dukungan dengan memulai proyek-proyek infrastruktur besar-besaran, jalan raya, bangunan pemerintahan, dan gedung pencakar langit mulai menjulang di bumi kota Bukares. Gaya kepemimpinannya yang lebih progresif ini membuat banyak warga memandangnya sebagai seorang visioner. Ceausescu mempopulerkan slogan-slogan nasionalis yang menginspirasi, mengajak rakyat untuk bangga pada identitas mereka. Dalam pidato-pidato di lapangan luas, ia menyampaikan visinya tentang Rumania yang mandiri dan kuat. Namun, di balik retorika yang memukau, Ceausescu memiliki ambisi yang jauh lebih besar. Kunjungannya ke Korea Utara dan pertemuannya dengan Kim Il-sung memberikan inspirasi yang berbahaya. Semua ide tentang kontrol total atas negara dan rakyatnya, sistematisasi sebuah rencana kontroversial yang bertujuan memodernisasi Rumania, lahir dari pemikiran tersebut. Ceausescu memerintahkan penghancuran ribuan desa untuk membangun kota-kota beton yang dipenuhi apartemen tinggi dengan alasan efisiensi dan modernisasi. Ratusan ribu orang dipindahkan dari rumah mereka yang telah mereka tinggalkan selama generasi ke dalam flat kecil yang sempit dan monoton. Dalam kebijakan ini, Ceausescu tidak hanya merusak struktur fisik desa-desa, tetapi juga menghapus sejarah dan budaya lokal yang telah mendarah daging di masyarakat. Di awal 1980-an, Ceausescu mengambil keputusan ekonomi drastis yang ia yakini akan memisahkan Rumania dari ketergantungan utang luar negeri. Ia memutuskan bahwa Rumania harus melunasi seluruh hutang luar negeri sebesar miliaran dolar dengan menjual hampir seluruh hasil produksi nasional. Industri barat dan pertanian dipaksa memprioritaskan ekspor sehingga pasokan dalam negeri habis tergerus. Rakyat yang sebelumnya menikmati pembangunan infrastruktur mulai merasakan efek buruk dari kebijakan ini. Gambar visual penampilan toko-toko dengan rak kosong, antrean panjang yang meliuk di jalan-jalan, dan wajah-wajah yang kelaparan. Masyarakat Rumania dipaksa bertahan hidup dalam kekurangan, sementara dunia luar melihat negara itu dari kejauhan dengan kebingungan dan keprihatinan. Kemarahan rakyat semakin memuncak saat kebutuhan dasar menjadi sulit didapatkan. Listrik dipadamkan setiap hari, pemanas rumah dihentikan di musim dingin, dan makanan dijatah. Untuk mengontrol ketidakpuasan ini, Ceausescu menggunakan polisi rahasia Securitate yang dikenal karena brutalitas dan metodenya yang kejam. Rumah-rumah disadap, tetangga saling mengawasi, dan kata-kata yang salah bisa berarti penangkapan seketika. Pada Desember 1989, ketidakpuasan yang terpendam akhirnya meledak. Protes dimulai dari Timișoara ketika penduduk kota menolak pengusiran seorang pendeta populer yang bersuara kritis. Tindakan aparat yang mencoba menghentikan protes dengan kekerasan justru memicu pemberontakan besar-besaran. Apa yang dimulai dengan seruan perlawanan damai dengan cepat berubah menjadi api pemberontakan yang menyebar ke seluruh negeri. Ceausescu yang menolak mengakui kenyataan mengadakan pidato besar di pusat Bukares untuk menenangkan rakyat. Pidato besar yang menjadi simbol kejatuhan Ceausescu terjadi pada tanggal 21 Desember 1989. Pidato tersebut dimulai sekitar pukul 12.00 siang waktu setempat, hanya beberapa hari setelah revolusi di kota Timișoara telah memicu gelombang protes yang meluas di seluruh negeri. Untuk menunjukkan dukungan kepada rezim, Ceausescu dan aparatnya memobilisasi massa yang berjumlah 80.000 hingga 100.000 orang. Banyak dari mereka adalah pekerja yang secara paksa dibawa ke lapangan oleh pihak berwenang untuk menonton pidato sang pemimpin. Pidato Ceausescu
pada awalnya berisi klaim kemenangan dan janji-janji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mencoba menenangkan publik dengan mengumumkan bahwa pemerintahannya akan meningkatkan gaji buruh dengan 20 lei per bulan. Namun, pernyataan ini tidak cukup untuk menenangkan amarah rakyat yang sudah memuncak akibat penindasan, kelaparan, dan penderitaan berkepanjangan. Alih-alih mendapatkan tepuk tangan dan sorakan dukungan seperti biasanya, pidato ini dengan cepat dibalas dengan teriakan, ejekan, dan sorakan ketidakpuasan. Kerumunan mulai berteriak "Jos Ceausescu", yang berarti turunkan Ceausescu, dan melantunkan nyanyian yang menyerukan revolusi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahannya, Ceausescu menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang terlihat jelas. Ia berhenti berbicara, wajahnya pucat, dan ekspresinya bingung serta cemas saat mendengar protes yang tidak pernah ia bayangkan terjadi di ibu kota tersebut. Pada 25 Desember 1989, Ceausescu diadili dalam sidang kilat yang penuh tekanan dan ketegangan. Ceausescu yang dahulu berdiri di podium-podium megah dan dikelilingi sorak-soraya, kini tertunduk, berwajah pucat, mendengarkan putusan yang mematikan. Hanya beberapa jam setelah persidangan, mereka dieksekusi di hadapan regu tembak. Ceausescu, pemimpin yang pernah dielu-elukan sebagai pahlawan Rumania, berakhir dengan nasib yang mengenaskan, dibunuh oleh bangsanya sendiri di tengah desiran angin dingin hari Natal. Cerita Nicolae Ceausescu adalah peringatan bahwa kekuasaan yang tak terkontrol dapat mengubah pahlawan menjadi tiran, dan bahwa setiap kediktatoran, seberapapun kokohnya, akan menghadapi akhirnya. Rumania berubah, tetapi luka dari era Ceausescu tetap tertanam dalam ingatan rakyatnya sebagai pengingat akan kejatuhan seorang pemimpin yang melupakan tujuan sejati dari kekuasaannya.